Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar walhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ay yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita membahas hari ini adalah tentang bab fikih ya. Kemarin fikih kita tentang cara talqin, cara takziah dan cara ziarah ya. Maka hari ini kita lanjutkan, kita bahas tentang bab fiqih muamalah, yaitu bab jual beli. Bagaimana jual beli yang boleh, bagaimana jual beli yang tidak boleh. Apatah lagi zaman sekarang ada macam jual online, COD, apalah namanya ya, atau pakai virtual account atau pakai QR barcode dan seterusnya. Sebenarnya ini tak bisa dibahas dalam satu pertemuan, saya usahakan untuk lebih detail, tapi ya kita sebisanya aja lah. Kan kita nggak diburu waktu, nggak sempat, kita bisa sambung bulan depan. Ya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam Al-Quran Al-Baqarah 275 itu Allah Subhanahu wa taala kecilin. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa ahalallahu al-bai' wa harramar riba, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan berita baik bagi semua pedagang. Barangkali ibu ada suaminya pedagang, ada anaknya pedagang gitu ya. Ada anaknya yang macam marketing gitu ya. Bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, karena Rasulullah jadi tidak, jadi kalau semuanya pedagang. Cuma pekerjaan yang paling baik adalah orang yang sebentar ya ibu-ibu ya. Jemaah yang ini merajuk ya. Suara tak ada. Oke. Sampai di mana tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 275, wa ahalallahu al-bai' wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke?
dan mengharamkan riba. Dan berita baik buat buat kita semua, mungkin yang suaminya pedagang, yang anaknya pedagang gitu ya. Bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pekerjaan yang paling baik, pekerjaan yang paling baik adalah orang yang di tangannya terjadi jual beli yang mabrur. Artinya pekerjaan yang paling baik itu sebenarnya adalah pedagang. Dengan syarat apa? Mabrur. Mabrur itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu kerjaan. Karena Rasulullah pedagang, betul? Fatimah pedagang, betul? Khadijah pedagang, betul ya? Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada syarat dan rukun jual beli. Ada syarat dan rukun jual beli dalam agama Islam. Yang pertama adalah harus ada penjual dan pembeli. Jelas dong? Ada penjualnya, ada pembelinya. Ini ilmu dasar dulu. Nanti baru kita alihkan ke belanja online, belanja offline, just tip, dan seterusnya. Ada penjual dan pembeli secara zohir, nyata. Yang kedua, ada barang yang dijual. Jadi barangnya itu harus jelas. Kemudian adalah ada nilai tukarnya. Ada uang untuk menukarnya. Artinya ada uang untuk membelinya. Cepat kali? Ya. Pertama ada penjual, ada pembeli. Kedua ada barang yang kita bisa jual. Kemudian ada alat tukarnya. Udah berapa? 3. Yang keempat ada ijab kabulnya antara penjual dan pembeli. Ada macam serah terima, ada macam ijab kabul, serah terima antara penjual dan pembeli. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita udah pernah bahas ini tapi sudah sangat lama betul. Saya coba kontekstualkan ke zaman kita sekarang. Saya bahas dulu dari nilai uang. Baru saya akan bahas kebalik lagi ke jual beli. Jadi dulu, ini informasi aja biar kita tariknya itu gampang. Pada masa Nabi, dulu, kita itu jual beli menggunakan barter. Jadi bahkan jauh pada masa sebelum baginda Nabi. 1 ekor kambing itu dijual dengan 2 liter air misalnya. 1 kilo kurma itu dijual dengan semacam 3 liter air misalnya. Dulu sistem jual beli kita itu adalah jual beli menggunakan barter. Lama kelamaan waktu berjalan, mulailah dari Roma ada namanya barter menggunakan dinar dirham, ya kan? Dinar atau dirham. Nah, akhirnya barang itu dibeli pakai uang logam juga, bisa itu dinar dirham. Cuman uang logam ini sampailah ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke penjuru manapun. Punya kendala nih uang logam ini. Karena uang logam itu dia tidak mudah disimpan. Bahkan ada pada riwayat orang-orang kaya yang punya dinar dan dirham atau uang lain yang bersifat logam sampai bungkuk punggungnya untuk mengangkat uang itu ya sebagai alat tukar. Akhirnya berubah masa, berubahlah dia menjadi uang kertas. Jadi uang logam itu berkonversi lagi menjadi uang kertas. Nah, kita akhirnya jual beli pakai uang kertas, bahkan sampai sekarang. Awalnya tadi dari mana? Barter. Kemudian barang dengan barang. Kemudian dinar dirham dengan uang. Kemudian balik lagi kepada uang kertas. Nah, ya, uang kertas. Nah, zaman berganti masa pula. Bahwa ada kaidah usul fiqh yang menyatakan taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum itu berubah atau kondisi uslub cara itu berubah kalau zaman berubah. Ternyata uang kertas juga ada problem. Ada kemungkinan hilang, ada kemungkinan rusak, begitu ya. Maka uang itu sekarang udah berkonvensi menjadi uang online. Udah banyak ya? Sudah ada e-wallet. Ibu kalau mau sedekah ke masjid, sekarang sudah ada barcode di masjid. Di pintu masjid. Nggak ada lagi kotak amal. Kotak amal misalnya rawan dari pencurian. Ibu kalau belanja cukup nyeken pakai handphone. Ibu kalau mau ngirim duit ke anak, cukup dikirimkan ke e-walletnya. Entah dananya, entah kemananya.
Bahkan suatu ketika nanti tukang parkir pun pakai barcode untuk kejujuran. Nanti taruh barcode di dadanya, kita mau bayar, terus barcode. Dan saya adalah orang yang paling berharap untuk itu. Ya, udah ada. Nah, seperti itu ya. Nah, macam kita sekarang ada uang kita di bank. Tadinya kita cuma nyimpan uang di bank saja. Lama-kelamaan kita udah belanja, ada barcode. Kedai pecel lele sekarang semua udah pakai barcode. Iya kan? Barcode saja. Kemudian kita nyumbang di masjid pakai barcode. Kita beli online pakai barcode. Ngirim jajan ke anak juga kita transfer pakai barcode. Dan pada satu masa nanti uang kertas akan hilang. Hanya ada namanya uang online. Dulu mau beli mobil, kita ambil uang ke bank, pakai sama Pak Polisi menjaga, bawa ke dealer. Teringat zaman dahulu beli mobil, ambil uang, bawa ke dealer, ada Pak Polisi yang nemanin. Dulu kan gitu kan. Nah sekarang kalau beli mobil, tak ada perlu polisi sudah. Saya tak bawa duit, saya transfer aja sudah. Bawa mobil BPKB pulang, kan seperti itu kan. Nah ini yang kita maksud dengan perkembangan zaman. Nah saya mau sampaikan begini, bahwa uang online sekarang itu sebagai nilai tukar boleh. Sebagai nilai tukar boleh. Kan dia hanya sebagai nilai tukar saja. Dari barang, uang logam, uang kertas, sekarang uang online. Sebagai nilai tukar itu boleh. Ini sebelum kita balik ke jual beli. Tapi sebagai alat investasi nggak boleh. Semacam investasi. Sekarang ada ya. Macam forex, macam bitcoin. Nah, ibu tak tahu lah, itu ini sekedar pengetahuan aja. Ya, nilai tukar mata uang untuk investasi itu nggak bisa. Nah, kita alihkan kepada jual beli tadi. Jadi, taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah, kalau keadaan itu juga berubah. Nah, dulu kalau kita mau beli cabai, betul ya? Ada pembeli, ada penjual, ada cabenya, ada barang yang ditukar, ada ucapan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Banyak orang-orang yang salah paham, dia menganggap jual beli itu mesti dalam keadaan seperti tadi, seperti langsung, secara langsung. Sekarang boleh nggak sih, ini sebelum kita masuk ada jual beli yang dilarang nanti. Ya saya bahas hari ini, apa aja jual beli yang dilarang. Boleh nggak kita melakukan penjualan dan pembelian online? Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tergantung ibu belinya dengan cara apa. Penuhi syarat rukun jual belinya tadi. Yang pertama ada penjual, oke? Siapa penjualnya? Toko online. Kemudian ada pembelinya. Siapa pembelinya? Adalah kita. Yang ketiga ada barangnya. Barangnya ini kan nggak nampak. Makanya banyak masih orang yang bilang beli online itu semacam syubhat, semacam haram. Karena barangnya nggak nampak. Tetapi saya mau sampaikan, bisa jadi haram ketika pertama ibu membelinya gabut-gabutan aja. Tengok foto tanpa nengok kolom komentar, tidak nengok benar-benar bahannya, tidak melihat testimoninya, gak jelas. Yang di live kan beda kadang-kadang dengan yang disematkan. Saya rasa ibu pernah mengalami itu. Ibu harus teliti, bukan karena ibu pengen barang bagus, tapi itu syariat. Harus jelas nih barang. Ini belum selesai nih, boleh atau enggak nih? Harus jelas nih barang. Bahkan saya pernah lihat di platform, saya tak sebut platformnya, dia menjual macam buku, macam Quran. Tapi ternyata yang disematkan Quran yang kecil tapi covernya sama. Yo ini Quran, nah besar ya orang lihat ya, tapi yang disematkan kecil. Itu goror, itu nipu, itu nggak boleh. Dan ibu kalau tidak meneliti itu nggak bisa. Ingat penuhi rukunnya, jelas barangnya. Paham ya maksudnya ya? Jelas barangnya. Bukan karena kita nggak percaya orang, tapi memang harus itu yang kita lakukan. Oke, sampai sini bisa? Nah, kemudian jelas tokonya, jelas ratingnya, jelas testimoninya, gitu kan? Ada lihat itu nggak kalau beli? Nah, semenjak kejadian. Melakukan bukan karena kejadian sebenarnya, tapi itu yang harus kita lakukan. Teliti itu karena kan dia online.
Kalau kita beli cabai langsung nampak berulat atau tidak. Tapi kalau kita beli online dia tak nampak. Apa tujuan? Supaya jelas barangnya. Oke? Nah, kita nggak bilang bahwa orang itu toko itu menipu atau tidak. Menipu atau tidak nipunya dia nggak urusan kita. Yang penting urusan kita selaku pembeli meneliti. Paham sampai sini? Dah. Kemudian ketika ibu barangnya sampai, ibu mesti tahu bahwa ada fitur retur. Apa namanya? Retur. Nah, di retur itu rukun yang keempat. Ijab kabul. Nyampailah kata paket, om paket. Paket. Nah, datang kita. Ini COD dulu nih. Ini harus ibu lakukan. Apa nih Pak? Oh, ini apa namanya? Mikrofon. Wireless, bisa ngomong radius dari alam barzah sampai dunia. Oh, apa ya? Oh, aku pernah beli ini ya Pak? Iya. Lalu ibu-ibu ambil bawa pulang bayar. Jangan kayak gitu. Penuhi rukun yang keempat. Apa yang rukun keempat? Ijab kabul. Maksudnya ijab kabul apa? Buka dulu barangnya. Buka. Hah? Videokan pula dulu syaratnya kalau Bukan. Iya, ini saya belum bilang retur loh. Saya cuma bilang lihat barangnya dulu. Belum. Nah, video kan? Oh iya, orang itu kan ngelihat kita. Di fotonya aja kita nungguin mata. Iya, benar. Dengar dulu, marah-marah. Nah, iya, benar. Coba ya, lihat ya. Dah. Ini nggak pemain online ya. Bercanda ya. Udah paham sampai sini? Ibu lihat barangnya, ibu suka atau enggak. Kalau kurirnya minta bayar, pokoknya bayar. Ibu bayar kan? Ternyata ini barangnya tidak bisa nih, mikrofonnya nggak dari alam barzah ini. Ya, pokoknya nggak kedengeran, rusak. Ibu bisa klik retur barang. Pastikan ada fitur itu. Retur itulah nanti yang menyebabkan dia masuk bab rukun yang keempat, ijab kabul. Itu bisa 7 hari loh pengembalian barang. Nah itu makanya nggak semua toko itu tadi makanya bersyarat. Nah atau misalnya kalaupun tidak ada fitur retur, ibu bisa DM tokonya, tapi almost sih bisa. Nah kayak gitu kan. Nah kita kalau dia rusak kita harus video, betul. Rusak atau video kita retur. Nah jadi maksud saya begini, ketika barang itu nyampe, itulah yang namanya ijab kabul. Ternyata pecah, kita minta pecah Pak, karena pengiriman, bukan karena saya. Dia bertanggung jawab untuk mengembalikan. Kan lu suka, gua suka, kan gitu beli tuh. Paham saya nih? Ngapa? Meninggal. Oh, karena ngomong alam barzah. Nah, kamu suka, saya suka. Kamu suka, saya suka. Kamu nggak suka, saya suka. Sampai situ paham? Tapi sebagai pembeli juga harus amanah. Nggak bisa sebagai pembeli kita, nggak jadilah kemarin waktu COD ada duit, sekarang nggak jadilah, nggak ada duit. Padahal barangnya bagus, berarti ibu merubah akad dari awal, nggak boleh. Jadi kalau udah ada COD, nggak boleh karena nggak ada duit, nggak jadi apa? Balik aja lah Pak. Itu juga nggak boleh. Paham sampai sini? Kok lambat kali? Jadi kayak gitu. Ini barang nyampe, saya pengen, karena saya tadi beli, niatnya kan akad beli, niatnya beli. Oh ternyata rusak, ibu bisa DM tokonya atau ibu bisa retur. Toko yang baik biasanya dia akan mau. Karena kalau tidak dia takut dengan netizen. Karena kalau dia rating 1, toko kacau. Oke? Nah, jadi kemudian, tapi ibu nggak bisa berubah di tengah jalan niatnya Bu. Nah, ibu beli, pas datang, kemudian ibu nggak pengen nih. Nggak jadilah, kata ibu. Nggak ada, ibu berubah akad, jadinya nggak jadi. Padahal dalam kondisi ibu belum buka, ibu belum lihat. Artinya ini gharar. Ibu mempermainkan akad dari jual beli tadi. Kita mempermainkan akad jual beli tadi. Jadi pastikan kita ada. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Kalau transfer gimana? Transfer sama aja. Tetap barang nggak sampai, uang dikembalikan kan? Selagi dia di platform itu. Nah, yang tidak saya sarankan adalah yang melanggar syariat untuk jual belinya, yaitu pakai yang namanya adalah apa? Pakai yang namanya adalah macam letter.
Apa namanya tuh? Ya, pay letter misalnya kan. Pay letter. Ustazah, saya barangnya rusak ini. Saya nggak mau ngembalikan. Yang penting ridho nggak apa-apa. Saya nggak mau ngembalikan. Udahlah saya pakai aja. Yang penting ridho nggak apa-apa. Tapi biasanya toko yang amanah dia tetap akan ganti baru tanpa mengembalikan yang lama, atau pada beberapa kasus elektronik itu kita tetap kembalikan, nanti dia ganti baru karena dia butuh survei kenapa itu rusak. Nah, tapi ada beberapa yang oke kita kirim, itu kan kesalahan macam kurir gitu kan. Nah, tapi kalau yang letter-letter itu dia ada riba. Nah, kalau ada riba itu tidak dibolehkan. Ada yang pakai letter-letter di sini? Nah, oke. Nah, selanjutnya. Lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam jual beli dipastikan barang yang kita beli itu bermanfaat. Ya dong, jelas ya, bermanfaat untuk kita dan mendatangkan kita kepada kebaikan. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang yang tadi sebelum saya lanjut? Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Aman. Nah, sekarang jual beli yang sifatnya pre-love. Apa namanya? Pre-love bukan barang second. Tukar barang kan? Tukar tambahan ya. Pre-love itu tukar tambah ya? Iya, Pak, salah ya. Barang enggak dipakai juga lagi. Kalau kita ya jual lagi. Kalau beli barang macam di luar negeri, just tip. Kita bahas yang mana dulu? Nah, barang yang udah kita pakai, misalnya barangnya quality bagus, lalu kemudian kita jual, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja saja. Tidak ada dalil yang mengharamkan untuk itu. Jadi kita boleh jual yang udah kita pakai. Makanya ibu-ibu, untuk barang-barang yang nggak kepake ada beberapa pilihan. Pilihan pertama buang. Pilihan kedua kasih orang. Pilihan ketiga jual ke orang. Pilihan keempat pakai. Pilihan kelima pilihan kelima, kalau kita nggak pakai tetap ada di rumah, dia tetap jadi dosa dan mubazir. Hanya beberapa pilihan. Pertama apa tadi? Kasih Yang kedua? Halo lupo. Jual pre-love. Yang ketiga? Yang ketiga kita pakai. Yang keempat? Taruh aja di rumah dan pakai. Yang kelima kalau nggak kepakai, nggak kasih orang, nggak pinjamin orang, nggak kasih orang, nggak dipakai, dosa. Oke. Misalnya kita mau baju itu kan banyak, kita mau kasih orang tersinggung, kita bungkus saja rapi-rapi, terbuat buang sampah, ini kita untuk kasih orang bisa dapat nanti boleh gitu. Saja baju yang nggak kepakai kita bungkus rapi-rapi, lalu kita buang, berarti niatnya dibuang. Niatnya dibuang, nggak apa-apa Bu. Nanti karena ibu bungkus rapi-rapi, semoga orang yang mendapatkan dia ambil, itu boleh, nggak ada masalah. Clear? Ya, jual beli yang dilarang. Pertama, jual beli hasil tanaman. Hasil tanaman, macam hasil tanaman yang belum tampak panennya. Nah, lalu kita jual. Dia belum tampak lagi panennya, lalu kita jual. Kita nggak tahu suatu ketika bisa jadi tanaman ini gagal panen. Iya dong? Nah, jadi kita punya kebun. Katakan kebun sawit. Kebun sawit kita itu posisi mantap, tanahnya bagus. Ada orang pengen beli, dia baru laku, dia baru berhasil itu setelah 5 tahun. Kita jual di tahun kedua. Tengok tuh tetangga, tengok tuh kaplingan sebelah, harga tinggi loh. Banyak loh hasilnya, bertonton loh, kebun sebelah, kaplingan sebelah. Ini 3 tahun lagi nih ada panennya ini. Maka kita jual yang belum jelas. Tapi kita setarakan
dengan harga yang seperti cantik itu, yang seperti orang bertonton itu jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Oke? Paham sampai sini? Iya, dilarang. Belum ada hasilnya. Dalam sekian tahun menghasilkan, nggak boleh. Kalau mau adalah yang dijual seharga hasil yang di tahun ini. Jual berarti itu jual apa? Jual kebunnya dan jual tanahnya. Tidak boleh jualannya distandarkan pada hasil buah di masa yang akan datang. Ini saya jual sama dengan ibu jual bibit ikan. Bibit ikan boleh kan? Tapi kan seharga bibit, bukan seharga ikan besar. Itu kan boleh tuh. Nah ini bibit ikan beda dong. Ini kolam ada bibit dengan kolam ikan besar. Aja beda. Ya kan, dia per kilo. Jadi kalau ibu ada kebun kelengkeng, maka ibu jual tanahnya dan kebunnya. Tidak bisa harganya diproyeksikan kelengkeng-kelengkeng di masa yang akan datang. Jangan-jangan sebelum masa itu dia gagal panen. Dia termasuk jual beli yang gharar, yang tidak dianjurkan. Boleh nggak jual itu? Boleh. Cuman standarnya jual kebunnya, jual tanahnya. Jual bibit juga bisa. Jangan standarnya ke hasilnya. Jauh kemana-mana itu. Iya, faktor cuaca, faktor macam-macam. Toh kalau mau pupuk, jual pupuknya. Paham? Bingung? Dah? Lanjut. Yang kedua adalah jual beli barang haram atau yang menghantarkan kepada keharaman. Itu nggak boleh. Saya ulang. Jual beli barang haram atau yang menghantarkan kepada keharaman. Ini ya kaidah fikihnya. Saya jelaskan satu-satu karena ada dua variabel. Barangnya haram atau menghantarkan kepada keharaman. Yang pertama adalah jual beli barang haram. Tentu jual beli bangke, ya jual beli macam BABI ya jual beli minuman keras, jual beli ANG kayak gitu kan. Nah, yang barangnya itu secara zat adalah haram. Atau jual beli yang menghantarkan kepada keharaman. Apa contohnya? Contoh, saya punya kebun anggur. Kebun anggur. Halal anggur? Cuman ada pengusaha besar yang mau beli, yang dia itu memang secara faktual akan membuatkan minuman keras dengan anggur di kebun saya. Haram. Jadi jual ke orang-orang yang tidak mengantarkan kepada keburukan. Padahal dia anggur. Tapi si cukong tukang beli ini udah jelas ini dia untuk minuman anggur. Paham maksudnya ini? Ibu punya ayam. Ayam ibu cantik. Besar. Pakai pita. Pokoknya lucu lah ayam ibu tuh. Rainbow. Rainbow. Tapi ada orang beli ayam ibu. Dia berani beli harga mahal. Tapi ibu tahu bu, bahwa ayam ini mau dibuatnya untuk adu. Macam berantem ayam. Maka ibu haram jual itu ke dia. Paham bingung? Contoh lagi. Lem. Saya tak sebut merek. Lem itu kan boleh dijual perbeli. Cuman di masyarakat kita nih banyak anak-anak yang suka beli lem. Kok yang beli anak muda ya? Bentar 2 hari lemnya habis. Apa lagi di lemnya ya? Bingung juga kita. Teliti sana, teliti sini. Banyak kali orang beli lem aku nih. Yang beli anak muda semua. Anak-anak yang main-main layang-layang. Dia bilang untuk layang-layang.
Dia bilang lah untuk apa. Tapi ngeri kali nih layang-layang pakai ini. Kok lagi lempar yang layang-layang. Ibu curiga itu. Waktu ibu curiga, itu udah statusnya syubhat itu. Tapi ketika fakta ternyata dia untuk ngelem, tak boleh ibu jual itu. Oke? Paham bingung? Itu sama dengan kayak gitulah pokoknya. Yang ragu tanya. Ya, Mbak. Kalau kita jual rumah, tapi niatnya itu untuk istri kedua, tanpa sepengetahuan istri pertama. Itu tetap dibolehkan karena sejatinya itu tidak sebuah keharuman. Paham? Ya. Sekarang kan banyak terus sekarang kan beda lagi banyak salah gunakan penggunaan aplikasi untuk gimana bisa yang jual dana Baik, bagus. apakah mereka menggunakan itu atau tidak? Baik. Ustazah, kita ini kan tukang jual top up e-wallet. Kayak gitu kan. Kita adalah tukang jual top up e-wallet. Kayak gitu kan. Top up e-wallet. Maka dalam kondisi kita jualan itu, kan kita nggak pernah tahu bahwa untuk apa ini. Jangan-jangan ini dibeli oleh anak-anak yang suka main game online. Dibeli dana itu untuk anak-anak yang suka jualan judi online. Dibeli untuk anak-anak yang suka apalah namanya, pokoknya sesuatu yang haram. Maka jawabannya adalah selagi itu tidak khusus untuk itu, yang belinya bebas, itu boleh Bu. Maksud saya kayak lem tadi, hampir semuanya itu digunakan untuk itu. Ayam adu digunakan untuk itu. Kemudian jual anggur, memang tukang belinya tuh yakin kita untuk itu. Tapi kalau top up kita nggak tahu. Maaf, apakah dia nanti kasih itu ke, maaf bapak-bapak, ke selingkuhannya? Apakah dia kasih itu ke untuk main game online? Itu kan tidak secara khusus kita menjualnya. Dia umum, dia lepas, itu nggak ada masalah. Paham sampai sini? Sama dengan kayak gini Bu. Gimana, aman? Masih bisa, itu masih bisa. Sama dengan kita berjualan semacam celana atau semacamnya baju yang potong lengan. Kan kita nggak tahu secara khusus itu digunanya keluar rumah atau ke dalam rumah. Masa nggak boleh jual baju potongan? Boleh walaupun dia you can see. Kan nggak kita khususkan. Pokoknya saya mau jual baju ini untuk orang-orang yang mau you can see doang. Kan nggak bisa. Orang-orang yang buka aurat doang. Kan faktanya orang tutup aurat ada yang pakai di rumah. Maka itu boleh. Yang penting dia tidak secara takhasus, tidak secara khusus. Paham? Nah. Yang nggak boleh itu menghantarkan kepada keharuman atau dipastikan itu menjadi fasilitas orang yang berbuat haram. Ibu jual air kelapa. Maaf nih izin ya, saya cuma contoh saja, saya tak tahu fakta. Tapi ibu jual air kelapa ini khusus di dalam lokalisasi. Supaya orang-orang lokalisasi itu tak perlu keluar, dia bisa menikmati hari-harinya dengan minum air kelapa ibu. Nah, itu haram tuh. Khusus untuk mereka yang di dalam. Mana boleh Bu? Walaupun mencari nafkah gitu ya. Iya, nyari nafkah kan harus yang tadi dia masuk ke dalam kondisi yang tadi haram dan mengantarkan kepada keharuman. Tapi kalau ibu jual air kelapa di jalanan, tapi air kelapa itu diminum oleh orang pacaran, dia mojok di sana. Ada yang minum orang lewat, pergi dia dengan air kelapa pulang ke rumahnya. Atau dia minum di mobil, atau dia beli untuk berbuka, atau dia beli untuk bersahur. Sebagian ada yang untuk berduaan di pojokan, sebagian ada yang untuk berkhalwat. Itu kan umum. Paham atau bingung maksudnya nih? Paham.
Terus tadi itu kayak mana zamannya iya banyak kayak Saya pikir tidak. Saya pikir itu umum, Bu. Saya sering kok beli di situ. di sini kan perempuan duduk za mau beli ramai Tahu pula ibu-ibu. Nanti saya tengok dulu ya, macam mana saya mau menjawabnya. Nanti saya survei dulu ya. Khusus untuk satu tempat yang itu tempat apa? Ya, kalau duduk-duduk mubah kan? Gelap kakak duduk sama Bu Des gelap enggak apa-apa kan? Ustazah ni pula ya. Ragu syubhat, jangan lakukan, jangan duduk. Kalau memang ibu ragu. Iya, maksudnya kenapa dengan kursi-kursi? Maksudnya untuk orang berpacaran. Dia jualan. Bisa jadi itu syubhat, bisa jadi orang luar bisa juga beli. Bisa jadi iya, tapi orang duduk-duduk apakah orang khusus pacaran aja? Bisa jadi enggak. Baik lah. Kan bisa jadi enggak. Saya kemarin lihat Bude di situ. Oh enggak. Oke. Paham? Paham enggak? Pokoknya jika dia tidak dikhususkan. Ibu jual lipstik macam-macam warna. Ibu khususkan jualnya di dalam diskotik. Jual lipstik di luar lah. Tapi perkara nanti kita udah jual di luar, orang beli buat apa itu enggak masalah. Haram atau yang mendatangkan kepada keharaman. Dah. Ada yang ragu? Ustazah nih kata emak. Ustazah nih enggak jauh mainnya. Oke. Dah. Jual beli yang selanjutnya yang tidak dianjurkan adalah jual beli yang mana hewan atau binatang yang masih dalam perut. Oh, ini ada. Saya tanya dulu, jual beli kucing boleh nggak? Kucing itu hanya boleh mahar. Dia tidak boleh jual beli. Ganti makan selama ini. Iya dong. Jadi jual beli itu cuma bisa mahar saja. Jual beli itu cuma bisa mahar. Jual beli kucing tuh nggak bisa. Bisanya mahar. Contoh kucing usia 3 bulan. Kira-kira usianya berapa 3 bulan? Makannya misalnya apa? Royal Canin, Whiskas. Nah, berapa lama dia habis sebulan? Boleh dikira-kira saja. Kali 3 bulan. Dan ketika itu ditetapkan, misalnya mak jual adalah punya kucing bagus. Unyu-unyu nih kucingnya cocok untuk teman bom-bom di rumah. Berapa umurnya mak? 3 bulan. Maharnya bisa nggak mak? Nggak mau doh. Tolonglah mak. Ya udahlah saja, ini makannya Royal Canin versi paling mantap nih saja. Oke, ya makannya itu iya. Berapa habis sebulan? 2 kilo. Kali 3 bulan 3 kilo. Ada snack nggak dia? Ada vitamin nggak dia? Dia macam ada suntik vaksin nggak? Dia macam ada suntik ini nggak? Kalau mak bilang oke Zah, maharnya 1 juta. Nggak boleh saya tawar itu. Iya. kalau orang itu nggak ada ngasih apa-apa itu nggak ada, kalau kucing nggak ada apa-apa juga. Itu kan itu namanya bukan, itu nggak itu namanya halal. Ya. Iya, berarti kan dia maksudnya ibu yang jual, ibu yang mahar. Dia minta, tergantung ibu. Bolehlah ada maharnya gitu. Nggak apa-apa. Ibu semuanya malu. Menjual pun malu. Ada teman saya mau jualan pun malu. Bingung juga, saya malu semua. Oke, malu-malu. Malu aku mau jualan Zah, tapi malu aku. Dia mau jualan lotek itu. Lotek, dia mau jual depan rumahnya. Malu dia. Jual aja lah. Malu saya. Oke. Kenapa nggak boleh kucing jual beli?
Gimana? Boleh kucing apa kucing nggak boleh diperjualbelikan. Iya, karena dia sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Tapi kalau ada yang jual belikan kucing yang banyak. Enggak, tapi berarti ada yang jual beli kucing ya. Mereka kan nggak ngerti aja. Kalau ngerti mereka insya Allah ikut. Baik sangka aja mereka nggak ngerti. Online juga. Iya, mereka nggak ngerti. Udah, nggak ngerti. Setiap ada yang masih melakukan dosa itu karena nggak ngerti aja. Kalau ngerti insya Allah. Atau misalnya ibu jual beli kura-kura. Ih, kura-kuranya bagus nih, warnanya kayak pelangi, kayak pantai. Kayak gitu kan. Oh, dia punya anak nih. Berarti anaknya nanti kayak ibunya nih. Iya. Ya aku maulah. Iya. Tapi belum lahir lagi. Banyak loh yang mau beli nih. Kok DP aja dulu? Nggak boleh. Karena masih dalam perut. Atau pokoknya aku yang belilah, kalau lahir nanti aneh deh. Kalau kucing udah jelas nggak bisa, udah nggak jelas maharnya berapa kalau masih dalam perut. Membeli tak boleh juga ya. Membeli nggak boleh. Soalnya saya pernah beli sapi yang lagi hamil waktu itu. Beli sapinya. Iya. Beli sapinya nggak apa-apa. Sapinya Sapi dengan harga anaknya juga. enggak sapinya. Sapi 10 juta. Iya. Ada lagi hamil. Kan. Jadinya 13 juta. Enggak, memang sudah aja. Ya nggak apa-apa. Sapi lagi hamil nggak apa-apa. Cuman yang nggak boleh itu adalah anaknya yang belum lahir itu. Oh, dia begitu. Harganya dihitung sama anaknya belum lahir itu. Iya, dihitung sama harga yang belum lahir atau anaknya doang yang dibeli padahal masih dalam dia kandungan. Ini terjadi pada orang-orang pecinta binatang. Macam beli kura-kura, ikan. Ya, ikan itu kan bisa diperjualbelikan. Ada ikan nilohan nih, mantep nih, ganteng ikannya nih ya. Rambutnya spike nih. Ya kan? Oh, iya, tapi banyak nih dia lagi hamil nih. Dia bakal beranak ini. Aku maulah. Bingung aku, yang ini mau juga, tetangga ini mau juga, temanku mau juga, ini mau juga. Mana aku mau jual? Sama aku aja lah. Aku bayar duluan di depan. Pak, biar orang tak dapat. Nggak boleh. Dah? Lanjut. Yang tak boleh juga adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, adalah menjual beli barang yang gharar. Gharar. Nah, ini gharar tadi saya sampaikan. Catat aja dulu, gharar. Gharar itu yang tadi, barangnya itu nggak jelas. Makanya ibu kalau belanja online, terutama baju atau macam yang untuk mukena atau macam jilbab, hostnya kan ngomong tuh, ini yang saya pakai, ini yang saya pakai, ini saya pakai ini. Cantik kita lihat dia. Ya, dia kutilang, kulus tinggi langsing, cakep dia. Kita pengen juga, kita pendek bule padek tasale. Kita nengok dia cantik aja kan. Cantik kali ya, aku pengen. Enggak lah. Oke kan? Oke. Ih, kainnya kok apa ya, sepoi-sepoi ya, lunak ya kainnya gitu. Bukan saya meminta ibu untuk mencurigai, demi Allah tidak. Tapi ibu bertugas untuk supaya dia tidak goror, ibu klik push. Ibu klik barang sampai, kan ada tuh barang sampai orang-orang memfoto barang. Ibu zoom, oh ternyata ini kainnya tidak sehalus itu. Oh ternyata ini brudru ya. Kok yang dia pakai goyang-goyang ya? Oh ini brudru. Mulai ibu khawatir gharar bagi ibu. Nah, host itu cantik semua, mau pakai apa? Udah mau beli pula. Enggak, boleh beli boleh. Iya boleh ya. Oke. Paham sampai sini? Coba dibantu ulang apa tadi yang tidak dibolehkan?
beli tanaman yang belum Tanaman yang belum hasilnya, kelihatan hasilnya. jual beli Barang haram atau menghantarkan kepada keharaman. jual beli hewan atau binatang yang masih dalam jalur, Hewan atau binatang dalam perut. jual beli barang yang Horor. Nah, lanjut. Adalah jual beli yang dilarang, tetapi masih ada sebagian ulama yang mengatakan sah. Tapi saya tetap tidak anjurkan. Enggak, udah beda lagi. Tadi kan jual beli yang mutlak dilarang. Ya, yang tadi adalah jual beli. Ya. Subbab baru. Bukan poin yang tadi, Kak. maksudnya baru. Kalau tadi kan mutlak dilarang. Tadi jual beli dilarang, sekarang kan Jual beli Tetapi yang dilarang, tetapi masih ada sebagian mengatakan sah. Tapi tetap dihindarkan ya, kalau Nurul Mawaddah. Satu, jual beli yang menghadang pedagang sebelum masuk pasar. Sekarang misalnya cabai lagi langka, Bude. Bude kenal penjual cabai. Dia mau masuk pasar. Pedagang, yang dilarang tapi sah. Maksudnya masih ada sebagian yang mengatakan sah. Boleh sih dilakukan, tapi kalau bisa hindarkan. Yaitu melarang orang, yaitu menghadang penjual sebelum masuk pasar. Dah? Menghadang penjual sebelum masuk, Pak. Misalnya cabai lagi langka. Bude ini butuh cabai. Karena kalau anak-anaknya nggak makan cabai, dia nggak makan. Di mana cabainya habis, di situ dia berhenti makan. Misalnya. Ya, Bude ini tahu nih, ada tukang jual cabai tetangganya. Dan selalu lewat di simpang itu. Ini terjadi pada masa Nabi. Simpang, sini Pang. Ketemu di simpang ini. Jual apa cabai? Aku beli dulu. Enggak. Aku mau jual eceran di pasar. Udah, kamu jual, tidak usah eceran ke saya. 10 kilo saya beli langsung dengan harga yang lebih murah atau lebih tinggi, bebas. Tapi kita hadang dia sebelum barang itu sampai untuk kemaslahatan orang banyak di luar. Gak boleh. Orang jadi gak dapat. tapi kalau kita jualan kitanya Hah? kita jualan dia sudah kata ke pasar itu kita beli ke rumahnya gitu. Nggak apa-apa. Iya. Dah? Sehingga orang jadi nggak dapat. Kita untuk diri kita, misalnya. Nah, jadi maksud saya penjual harus bijaksana. Dia gini, Bu. Jualan itu untung konsisten, bukan untung besar. Sekarang kita jual sama orang, dia belinya macam banyak. Toko kita tutup. Kita nggak ada lagi yang bisa kita jual. Untung cuman sekali. Orang nggak tahu kalau kita masih jualan cabai. Jadi nggak bisa kita kayak gitu kalau jualan. Oke, Bapak memang kasih saya untung lebih besar. Saya butuh orang tahu kalau saya masih tetap jual cabai ke depan, saya akan tetap jual cabai ini ke banyak-banyak orang. Biar saya tidak putus stoknya. Untung besar sekali, besok orang nggak mau lagi datang. Saya jujur aja. Ini jual beli nih, penting nih. Saya pernah makan jagung bakar. Nggak usah saya tahu tempat, nanti Ibu ikut-ikut pulang ke situ. Saya jagung bakar ya. Jagung bakar. Biasanya kalau saya udah seneng, orangnya udah baik, udah ramah, saya jujur, saya di situ terus. Bek. Udah? Makanya kan ada definisi orang kita kan. Kalau jualan, kalau bisa jangan tutup. Ya dong? Ayo kali ini. Nah. Satu ketika saya datang lagi ke jagung itu, mbaknya tutup. Saya pergi ke sebelahnya, ke gerobak sebelahnya. Ya kan dia tutup. Oh, mbak tuh mana ya? Tutup dia. Saya ke situ terus tuh belanja jagung biasanya. Akhirnya saya pergi ke sebelahnya. Ternyata di sebelahnya lebih enak. Saya langsung kata dalam hati, inilah nih kalau banyak tutupnya. Iya dong. Bisa jadi orang dapat yang lebih enak. Kualitas jangan turunkan. Saya juga pernah makan macam cuanki apa namanya? Kan nggak ada tuh di sini tuh ya. Hari 1, 2, 3 ada sedikit ya.
Satu apa jual? 1, 2, 3. Selanjutnya rasanya berubah. Rasanya berubah. Oh ini berubah rasa. Ini bahaya ini. Kalau rasanya berubah, orang nggak mau lagi datang loh. Iya kan? Nah, rasanya itu berubah. Nah, jadi maksud saya kaitannya apa? Kaitannya adalah jangan kita mau dibeli barang, sekali beli harga mahal, harga kita banyak untung, besok-besok kita nggak jual itu lagi, orang bingung, orang nggak tahu kita jualan lagi, orang ujungnya orang bisa dapat yang lebih oke. Paham saya ini? Nah, itu dia. Nah, oke. Nggak boleh seperti itu. Jadi mindset dari jual beli, ikuti mindset daripada baginda Nabi. Jujur, amanah. Gelar baginda Nabi apa? Al-Amin. Apakah orang yang nipu itu bisa kaya? Ada yang bisa kaya, tapi cuman sementara. Ada. Masuk ke selanjutnya apa tadi? Termasuk adalah jual beli yang dilakukan adalah dengan cara menimbun, kita membeli barang dengan tujuan kita nimbun. Itu nggak boleh. Untuk kita jual lagi ke depannya lebih banyak. Coba perhatikan, ini penting, ini agak susah ya, pelan-pelan dulu ya. Saya jualan minyak tanah. Ini soalnya orang tua saya pernah menjadi pelakunya ini. Tapi dengan yang boleh, dengan yang bagus, dengan yang syar'i. Dulu, ini contoh fakta ini. Bapak saya itu jual minyak tanah. Jadi dia dapat minyak itu dari Sumatera Barat. Minyak kan dulu langka ya. Dia beli dalam jumlah banyak. 1 ton, 2 ton gitu. Sampai di WC saya pun ada minyak tanah. Dulu ya waktu kami masih kecil-kecil, ini di mana-mana minyak. Ini kalau terbakar rumahnya kacau sudah. Saya tanya tuh sama bapak saya karena saya udah ngerti ilmunya. Ini Pak, ini Bapak timbun atau gimana nih minyak tanah nih? Boh kolong ada juga. Mana letak rumah kecil aja? Enggak nak, ini Bapak dapat minyak murah. Orang lain bisa beli nggak sama dia? Bisa nak, nggak cuman Bapak. Cuman orang lain belinya sedikit. Orang lain beli 1 drum, 2 drum, 3 drum. Bapak kebetulan ada modal. Paham ya? Tapi kan nggak cuman Bapak ya. Bapak bilang ke orang tuh, "Woi jangan jual ke yang lain. Sini aku beli semua." Nggak gitu kan? Enggak nak, cayalah. Saya nyinyir tuh, cayalah sama Bapak. Caya. Saya tanya, siapa yang beli sama dia lagi Pak? Simpang tuh beli sama dia juga tuh. Oh, saya tanya betul. Simpang tuh ada yang beli sama dia. Kalau nggak ikutlah Bapak. Bapak saya tuh orangnya suka memberikan penjelasan. Yang itu dari dia juga tuh. Kalau nggak kamu percaya, pergilah jalan ke jalan tuh. Itu juga tuh dia. Itu juga mobilnya. Bapak saya protes kan. Yang penting Bapak nggak numpuk barang orang lain tak beli, cuman Bapak doang kan? Enggak. Katanya gitu ya. Dah aman nih. 1 ton, 2 ton di rumah. Iya kan? Ini dulu. Kok serius sekali mencari minyak tanah gitu ya? Apa? Pernah merasakan susah dari minyak tanah. Oh, pernah merasakan susah jadi minyak tanah? Ngantri. Oh, yang ngantri. Iya. Kadang nggak sesuai dengan kemauan kita. Iya, betul. Cuma dikasih 1. Iya. Nah, dah paham sampai sini? Jadi dia beli banyak. Kalau cuma dia yang beli, orang lain tak boleh beli oleh si penjual tukang Sumatera Barat tadi, fast itu batil udah. Tak boleh itu Bapak saya jual tuh. Biar susah udah, daripada jualan tak bagus, tak amanah. Nah akhirnya Bapak saya berhasil lah membuktikan kan. Daripada kena kultum terus sama anaknya kan. Diajaknya lah saya pergi ke sini, dari mana dapat. Dah, berarti aman tuh. Dia bukan menimbun supaya orang lain tidak bisa jual, tapi kebetulan dia ada modal dan dia tumpuk. Kan boleh? Bawa bersama sini? Saya tanya nih, orang masih jual itu nggak Pak? Masih. Bapak jual? Jual. Bapak tetap harus keluarkan minyak ini untuk Bapak jual. Saya khawatir ditimbunnya dulu, dibiarkannya dulu orang tuh beli ke sana. Sampai habis minyak ini di peredaran. Baru dia jual, dinaikkannya harga tinggi. Itu baru haram. Tak boleh. Jadi saya tengok ada dia jual 1 liter, 2 liter. Oh ada nih, ada. Saya tengok ke dia ujung, oh ada jual. Oh aman nih, gitu kan? Nah sekarang saya tanya, Bapak kan dapat banyak nih. Bapak jual lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang? Karena Bapak beli banyak, jadi modalnya turun.
Ya dong? Maka Bapak jual dengan harga lebih murah 500 perak. Boleh nggak nak? Boleh itu kalau itu. Karena dia lebih dapat modal harga lebih rendah. Jangan suka ngomong ini harga modalnya aja nggak masuk loh Pak, padahal bohong. Percayalah sama saya, bentar-bentar bangkrut itu dah. Percayalah. Nah, ternyata dalam transaksi, ini contoh Bapak ya, ini contoh kasus. Bukan nggak boleh kita mengambil barang banyak, tapi jangan dibiarkan dulu habis di pasar. Baru kita jual harga tinggi, ini kapitalisme namanya. Tapi ternyata dia beli, kumpulkan di rumah karena dia modal besar, dia harga turun rendah, orang lain juga jual, itu nggak masalah. Yang penting dia tidak memonopoli pasar, dia ambil semuanya, lalu kemudian dia biarkan habis, dia turun jual yang harga tinggi macam masker, sanitizer itu nggak boleh, itu kapitalis. Paham atau bingung? Nah, gitu ya. Berarti dalam transaksi minyak tanah tadi dia menjadi aman. Pokoknya Bu, intinya adalah bagaimana tidak boleh jual beli itu mendatangkan mudarat bagi orang lain, mendatangkan orang lain kena tipu, tidak amanah ya. Kalau promo bentar dulu ya. Oke. Oke. Bentar ya ibu-ibu ya. TikTok. Oke, paham sampai sini maksud saya? Paham? Saya nanya, promo itu turun harga atau naik harga? Turun harga. Promo itu turun harga atau naik harga? Turun. Kalau dinaikkan dulu, baru diturunkan, enggak boleh. Naikkannya dulu, baru turunkan, enggak boleh. Paham sampai saya? Dah ya. Dah. Selanjutnya terakhir, jangan lama-lama kali. Ya. Naik harga dulu baru turun nggak boleh. Harga normal turunkan. Naik dulu. Wah, ini lagi turunkan, nggak boleh. Sukses sementara. Boleh lihat. Nggak boleh, harus amanah, ya. Oke. Sikit lagi. Nomor berapa lagi? Ya. Nomor 3 adalah, kok nomor 3 ya? Jual beli yang sudah dibeli oleh orang lain. Nanti saya jelaskan. Saya ambil contoh. Saya punya mikrofon. Ini pura-puranya mikrofonnya kayak tadi. Suara di liang lahat pun kedengeran. Bude pengen suka dengan mikrofonnya. Ustazah, saya sampai Pekanbaru nanti tanggal sekian Ustazah. Saya pengen mikrofon Ustazah yang limited edition ini. Ya Ustazah, nanti saya beli ya Ustazah ya. Aduh, Bude, ini kan bagus nih Bude. Aku butuh uang Bude. Ya udah nggak apa-apa Ustazah. Karena Ustazah adalah orangnya yang saya terpercaya. Membeli tanpa resiko. Cak-caknya gitulah ya kan. Maka saya percaya, I believe you. Wah. Maka saya beli ya Ustazah. Berapa harganya? 1 juta Bude. Bude 1 juta udah. Rupanya saya buat video. Ini mikrofon nih bagus guys. Ini mikrofon nih bisa mendengarkan suara siksa dan azab kubur. Cacanya gitu kan. Terdengar kalian nih kan. Terdengar kalian nih kan. Zah mantap kali mikrofon Zah. Iya nih mantap memang cuma ada 1. Limited edition. Aku mau lah Zah. Enggak jual aku doh. Udah dibeli sama orang dah. Siapa yang beli Zah? Bude. Budenya Zah. Santai lah Zah. Bude beli berapa Zah? Udah dibayarnya ada 1 juta. Pandai-pandai aja lu selesai sama Bude itu. Saya beli 3 juta. Kenapa beli 3 juta? Kepo saya sama azab kubur tuh kayak gimana. Nah, akhirnya oh iya juga ya. Mantap juga nih ya. 3 juta. Nah, kakak beli kasih ke saya 3 juta. 1 juta saya kembalikan ke Bude. Memutus akad di tengah jalan tak boleh. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Banyak kan aturannya? Jadi jual beli tak sesimpel dan semudah yang kita bayangkan. Melanggar aturan, sukses tak lama. Nipu, sukses gak lama. Promo, turun ke harga. Jangan, yuk naik. Harga normalnya dinaikkan. Baru promo turun ke harga. Kalau mau promo,
turunkan harga. Tapi tentu nggak lama. Kalau lama-lama kali promo, nggak ada juga profit taking kita. Ya kan, untungnya. Nah, kan karena itu maisha tuh pekerjaan harus untung, jual beli mesti untung. Makanya ibu kalau ada teman ibu jual gamis, jual macam-macam, ibu jangan minta tawar terus harga teman, justru teman itulah ibu beli, ibu bantu teman. Iya kan? Ini saya problem. Belanja di minimarket, ibu nggak ada, ibu macam-macam menawar. Belanja di toko sayur yang jual orang susah, turunkanlah sibu, matus. Justru dia orang susah lah kita tidak tawar. Iya kan? Untuk makan sama dia, bukan untuk kaya. Ada teman jualan, harga kawan lah. Justru kawan itulah kita kasih harga yang kita beli sama dia, membantu kawan kita. Kita beli dengan orang-orang yang kita sudah dekat dengan kita. Kita beli dengan orang yang kita membantu dia karena dia lagi bekerja. Ya kan? Ini giliran kawan, harga kawan. Kok ibu gitu nengok saya? Nggak usah marah, ini ceramah. Iya kan? Harga kawan, justru kawan itulah kita beli. Iya, boleh tawar menawar boleh, tapi janganlah berlebihan. Kita kan bantu kawan. Kalau orang lain kita tawar, kalau kawan, kalau bisa jangan tawar. Insya Allah berkah. Ya. Oke, cukup? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga anak, cucu, keluarga semua kita bisa menjual dengan amanah. Amin. Dan semoga kita semua bisa membeli dengan benar. Amin. Menjadi pembeli yang bijak, yang tak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau seandainya kita jual kita beli rumah KPR, kita akad kredit di bank. Sedangkan di bank itu kan biasanya kita tidak boleh rumah ini diperjualbelikan lagi. Nah, sementara kan yang punya rumah nggak bisa nyanggupin rumahnya untuk ngansur lagi. Jadinya dijual lagi. Nah, itu gimana? Sebenarnya kredit aja udah nggak boleh, Mbak. Ya kan? Kreditnya aja udah nggak boleh. Dan salah satu yang menyebabkan kredit tidak boleh adalah klausul tadi. Klausul yang Mbak bilang tadi. Ada orang beli macam rumah, ini rumah, kali ini beli rumah. Ini di luar konteks riba lah. Riba udah biasa lah kita dengar. Kak Leni udah bayar rumah ini 7 tahun. 1 juta sebulan. 1 juta. Udah keluarlah uang dia. Tapi nggak sanggup bayar hari ke-8. Rumah ini saya sebagai orang bank saya tarik. Uang Kak Leni yang 7 tahun nggak saya kembalikan. Parah nggak tuh? Rumahnya jadi punya saya. Dan uang Kak Leni yang saya udah bayar tidak saya kembalikan. Ini tidak termasuk ke dalam bab saling tolong-menolong. Kredit atau hutang itu untuk nolong. Bukan untuk macam ini nggak nolong namanya ini. Belum lagi bunganya. Ya jelas lah ya kan. Bunga kita udah tahu semua. Dah nggak selesai akad. Saya lelang ke orang. Saya jual ke orang. Ini juga menyalahi syariat. Ada akad di atas akad. Makanya berat saya ngomongnya. Karena kan kita banyak yang melakukan ini. Kenapa dia nggak boleh? Pertama ada bunganya dalam angsuran. Jelas. Yang kedua ada telat denda. Jelas. Yang ketiga kalau kita nggak sanggup bayar. Rumah kita diambil. Yang udah kita bayar nggak dia kembalikan. Dah. 3. Yang keempat. Dia buat akad di atas akad. Ya kita udah macam rumah. Lalu kemudian dia jual ke orang. Saat akadnya belum selesai. Dia harus diselesaikan di akadnya. Kakak nggak sanggup bayar. Uang kakak saya kembalikan 70% gimana? Kenapa gitu Ustazah? Ya karena ini rumah kakak udah jelek nih. Saya kembalikan 70%, 30%-nya saya buat maintenance kak. Boleh nggak kak? Nanti saya izin jual ke orang. Itu bisa. Tapi mana ada yang kayak gitu? Kalau pakai bank. Oke? Nanti banyak yang pusing kalau saya cerita riba. Kejang-kejang. Ya, karena satunya ya. Enggak saya ya yang bilang. Paham ya Mbak? Insya Allah ya Mbak? Oke Mbak? Oke, Allah alam bisawab.
Pertanyaan saya kan lagi live nih. Ada pertanyaan salah satu nonton saya. Nah, dia sebagai laki-laki, dia katanya tuh dia pergi kerja, tapi tiba-tiba pulang dia ditinggal sama istrinya selama udah 2 tahun katanya, tanpa ada kabar berita. Dia udah nyari ke keluarganya, tapi keluarganya nggak tahu. Ini hukumnya udah masuk cerai atau gimana? Saya lagi live Ustazah. Ada laki-laki nanya, asal jangan Mbak jawab sama saya aja Bang. Lagi-laki ini nanya, udah 2 tahun ditinggal istrinya, apakah jatuh talak atau tidak? Jadi gini Mbak, talak itu cuma terjadi dalam 4 hal. Pertama, suaminya ngomong cerai. Kedua, istrinya yang menggugat cerai ke pengadilan. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia. Jadi Mbak tanya ke dia, nanti kan dia jawab tuh. Bang, ya, jangan tanya berapa umurnya Bang. Jangan gitu nanyanya. Oke, Mbak ada, ini pura-puranya lagi live, ada yang nanya. Abang ngucapin talak enggak? Dia bilang enggak deh. Ya. Dia ada ngomong cerai enggak? Dia ada gugat cerai enggak? Ada surat pengadilan enggak? Enggak ada juga. Abang masih Islam? Masih. Dua-dua masih hidup? Masih. Maka dia menjadi sah sebagai istri abang. Tapi kan saya pengen nikah lagi dek. Boleh bang, abang talak dulu dengan cara langsung kepada dia, atau misalnya kepada walinya, atau orang terdekat sama dia, jatuhkan talak, urus surat cerai, baru abang bisa nikah lagi bang. Atau dia bisa nikah lagi saat istrinya menggugat. Atau kita balik, yang ninggalkan suaminya, yang bertanya di live istrinya. Waktu suami Mbak pergi 2 tahun, dia ninggalin talak enggak Mbak? Enggak, cuma ninggalin duit untuk 2 hari misalnya. Gitu kan? Oke, setelah itu dia nggak ada lagi ngasih nafkah saya. Lahir batin hilang, dia entah di mana utang rimbanya. Oke. Mbak udah menggugat belum ke pengadilan? Belum lagi. Masih Islam enggak? Masih. Masih ada murtad enggak? Ada yang meninggal enggak? Berarti Mbak tetap adalah istrinya dia. Tapi kan saya mau nikah lagi. Mbak pergi ke pengadilan dulu, Mbak gugat dulu, bukanya Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 3 ada sidang di sana. Setelah turun surat, habis masa idah, Mbak nikah lagi dengan yang lain. Nah, kayak gitu ya. Oke, Mbak. Apa tadi sebab talak? 1, istri ngomong talak, suami ngomong talak. Istri buat gugat. Salah satu murid, jangan marah-marah, saya bertanya. Salah satunya meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Oke, Mbak? Oke. Saya mau bertanya. Ada teman nanya Ustazah, dia kan take over rumah orang. Dia mengganti, ada orang punya rumah, dia nggak sanggup dia pakannya. Tapi kan notaris kan menyatakan nama pembeli yang kedua. Tapi dalam sertifikatnya nama yang pertama. Andai kan yang pertama ini meninggal, gimana hukumnya? Karena di rumah itu dia nggak lunas. Apa ada bayar-bayar gitu sama yang pertama? Iya, ada. Namanya belum diganti kepada pembeli kedua. Belum, karena kan antara notaris baru, orang satu sama orang dua. Belum, dan nanti udah lunas baru pindah nama. Ini kredit. Iya, di mata orang bank Masih udah lunas kalau udah meninggal. ya. Kalau dalam catatan rumah nama pertama, tapi dalam notaris kan sudah ada surat kuasa yang punya rumah ini sekarang yang nomor 2. Tapi kalau dianggap yang orang notaris sudah otomatis dia bank Kalau nanti rumah orang yang meninggal itu yang kedua nggak ada urusan sama orang kedua. Jadi kamu untuk orang kedua gitu. Biasanya notaris bekerja sama dengan bank. Tidak mungkin Kalau dia dia ijab tuh harus pakai notaris. Oke. Kalau umpamanya beroper pasti bank udah tahu. Udah ganti nama. Jadi gini. Tapi ini bab bukan saya membolehkan riba ya. Tapi ini ada pertanyaan. Kak Leni beli rumah kredit. Tapi ini nggak boleh ya. Kak Leni nggak sanggup rumah itu udah atas nama Kak Leni, tapi suratnya digorohkan ke bank. Kak Leni bayarlah ke bank, banknya saya. Bayar ke saya, bayar ke saya, bayar ke saya, bayar ke saya, bayar ke saya.
Tapi surat Kak Leni itu udah di saya. Udah di bank kan? Atas nama Kak Leni kan? Ini pembeli pertama. Sampai sini paham? Rupanya baru 5 tahun Kak Leni nggak sanggup bayar. Maka Kak Leni akan mencari orang yang oper kredit. Siapa yang membeli rumahku? Aku nggak sanggup bayar, aku udah terkapar. Datanglah Bude sebagai pembeli yang akan melanjutkan angsuran ke bank. Begitukah? Maka seketika Bude ingin melanjutkan angsuran ini adalah ke bank. Ini bukan saran saya untuk melakukan ini ya. Ya, dah. Maka itu secara otomatis kalau Bude yang melanjutkan angsuran, Bude ini ke bank. Kak Leni ke bank, ada notaris di bank. Diganti nama tadi, diganti tanda tangan, maka secara otomatis pindah ini, karena bank yang akan menanggung pergantian dari mana? Dari nama ini, pindah Kak. Jadi pindah dulu, jangan langsung dibayar lah. Pindah, oke ini udah atas nama Bude. Apakah dia surat sementara? Tapi tidak bisa kuasa, surat kuasa tidak. Dia langsung itu udah berganti atas nama Bude. Dah, setelah berganti atas nama Bude, udah Bude yang lanjutkan. Gitu. Kalau ke bank administrasinya jelas, cuma itulah riba. Tapi aman transaksinya memang. Tapi ya itulah riba dia. Paham ya? Tapi dia riba. Ada yang kasus repotnya ini loh. Ada kejadian. Ada kejadian kayak gini nih. Nah ini hati-hati bagi yang oper kredit. Bagi yang kredit berjangka. Sebelum penutup. Kak Leni punya rumah. Kak Leni ini saya tahu orang kaya banget di kampung ini. Sepertiga kampung ini punya dia. Kak Leni ini punya rumah, saya nggak mau riba. Saya nggak mau riba nih. Ini pelajaran ini penting ini. Nah, saya ini percaya sama Kak Leni karena orang kaya. Buat apa dia duit segitu? Kak Leni buat rumah depan. Kak aku nggak mau riba, aku suka rumah depan tuh Kak. Ya udah usah aja kredit berjangka aja lah sama saya. Kredit bertahap, kan nggak riba. Tapi nggak bisa semudah itu Besti. Kalau mau kredit bertahap, ingat penuhi rukun jual beli. Tengok suratnya. Ada nggak suratnya Kak? Ada nih atas nama saya. Tapi ada kejadian dia percaya aja, dia nggak lihat suratnya. Ini perumahan ya contoh. Beliau nggak lihat suratnya. Saya kredit berjangka aja pakai transfer. Rupanya yang terjadi apa? Surat rumah saya di bank. Kak Leni yang menggadaikan. Dan yang udah saya transfer ke Kak Leni tidak membayarkan ke bank. Ujung-ujungnya suratnya nggak bisa di tangan saya. Saya utang tinggal 100 juta lagi, suratnya mana? Masih di bank. Nah kan saya udah bayar. Dia pakai untuk kebutuhannya uang saya, bukan di bank. Makanya kredit berjangka pakai notaris. Macam-macam loh kejadian. Bingung kan? Kwitansi nggak ada, sistem percaya. Makanya tegas dalam hidup itu penting. Kemudian suratnya nggak ada. Ternyata surat rumah saya yang saya kredit berjangka tadi, ditaruhnya ke bank untuk gadai kebutuhan. Kali ini apa yang terjadi? Kak Leni tidak membayarkan, tidak mengangsurkan uang rumah saya. Apa efek sampingnya kalau ini nggak selesai secara amanah? Kalau nggak